Shalom. Saya jujur kaget ya waktu saya masuk ke gereja ini. Dari pintu tuh saya melihat terang. Saya tahu ini terang banget ya, tapi bukan. Maksud saya terang secara spiritual. Tempat ini sangat terang. Saya sangat bersuka cita melayani salah satu gereja yang benar-benar diurapi Tuhan, dipakai sama Tuhan. Saya melihat terang sekali di tempat sini, terutama yang di depan sini sangat terang sekali. Saya sangat bersyukur. Terima kasih untuk Bu Tommy, Bu Gembala, untuk memberikan saya kesempatan boleh berbagi firman Tuhan pada pagi hari ya, masih jam 10 pagi hari ini. Hari ini saya akan membawakan berita. Tema daripada khotbahnya adalah jalan menuju kesempurnaan. Disoba menungso gak bisa sempurna. Ada tertulis nanti ya. Jalan menuju kesempurnaan. Temanya itu ya. Kemana-mana saya kalau disuruh firman, kalau saya ngobrol sama teman, saya akan selalu mengingatkan 3 hal ini. 3 hal yang harus kita benar-benar ingat dalam dunia ini. Yang pertama adalah sadarilah, ketahuilah bahwa neraka itu benar ada. Ya, neraka itu benar ada. Hal yang kedua adalah belajar melihat ke dalam diri kita. Ya, melihat ke dalam diri kita. Hal yang ketiga adalah belajar mencintai Tuhan, atau minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus ajari aku untuk mengasihimu. 3 hal ini saya akan jabarkan pada pagi hari ini. 1, neraka itu benar ada. 2, lihatlah ke dalam dirimu. Dan 3, selalu minta kepada Tuhan untuk belajar mengasihi dan mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Apa saudara? 1, neraka itu ada. 2, lihat ke dalam hatimu. 3, belajar mencintai Tuhan Yesus. Saya sudah melihat kesaksian banyak sekali dari orang Australia, orang Hong Kong, orang Amerika, ya, orang segala macam di seluruh dunia ini, di YouTube. Kalau nggak percaya dengerin, ya. Orang Indonesia juga. Di neraka itu adalah tempat yang sangat panas. Di neraka itu baunya minta ampun. Di neraka itu lucu, nggak bisa nafas. Bener. Jadi kesaksiannya banyak orang di neraka, dia bilang nafas itu kayak gimana? Nafas itu kayak ditutup plastik, ditutup begini terus suruh nafas, kayak kehabisan udara. Loh Pak, tapi kan kita udah gak punya tubuh Pak, bagaimana bisa nafas? Masih nafas. Di neraka itu masih nafas. Waktu manusia itu meninggal, mati, ya, jiwanya masuk ke dalam, ini ngomong orang yang tidak berhasil masuk surga ya. Ketika jiwanya itu masuk ke dalam neraka, ya kan? Lihat di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan memberikan apa? Nafas kehidupan. Itu diambil. Lah kalau nafas kehidupan diambil, bisa nggak nafas? Nggak bisa. Tapi tetap jiwa itu tetap butuh bernafas di dalam neraka. Ngeri. Belum lagi semua itu gelap, gelap gulita. Mereka itu takut dan tercekam. Karena kapanpun mereka bisa ditarik, dijambak, dipotong, dibunuh. Setelah itu dipotong tangannya, tumbuh lagi. Itu benar nyata. Kenapa? Saya udah dengerin berbagai kesaksian, ngomongnya sama. Masa mereka janjian? Nanti kamu kalau kesaksian neraka bilang ya kalau kayak begitu. Enggak. Tapi kemanapun mereka selalu sama. Kesaksiannya itu gelap. Jadi begitu mati masuk lorong. Setelah lorong, itu mereka merasakan kegelapan. Mereka nggak tahu bahwa atas kiri kanan, nggak tahu. Mereka kayak berdiri di tengah tapi gelap. Setelah itu tambah lama tambah mencekam, tambah lama tambah menakutkan. Kalau kemudian mereka melihat mata-mata merah itu mulai melihatin. Sampai mereka masuk ke dalam neraka, di sana tuh gersang. Gersang, tidak ada air. Dan di dalam neraka itu teriakannya kemana-mana itu banyak orang yang tersiksa. Anehnya orang di sebelah yang sama-sama di neraka, mereka tidak bisa berinteraksi.
Tetapi ketika mereka berusaha melihat, mereka bisa tahu kehidupan orang itu bejatnya kayak gimana. Oh, dulu kamu suka bermain perempuan, oh kamu suka nipu, kamu tahu semua. Jadi di sana saling tahu. Itulah yang dikatakan sama Yesus. Dia bilang begini, tidak ada satupun yang akan tersembunyi. Semua akan dibicarakan di atas genteng. Itulah neraka. Tidak ada lagi malu-maluan. Oh, nanti dia tahu saya korupsi. Wah, gak ada. Orang di sebelah bisa tahu kamu korupsinya gila-gilaan. Dia juga tahu kesalahannya orang ini apa. Itulah neraka. Malu, takut, disiksa, kehausan kayak berbulan-bulan gak minum, kelaparan kayak gak makan berbulan-bulan, panasnya minta ampun. Bumi ini di Surabaya ini 38 ya. Di dasar neraka itu ada stepnya. Ada yang 1500 sampai 3000. Yang paling dalam di dalam bumi itu 5500 derajat. Kita 38 udah kayak gini-gini ya. 5500 derajat, dan itu tidak bisa mati. Habis leleh dagingnya saking panasnya, keluar lagi. Tapi saya kasih tahu, saudaraku kekasih, apa yang saya baru beritakan, apa yang saya baru ceritakan, itu bukan yang paling mengerikan di dalam neraka. Ada satu yang paling mengerikan di dalam neraka. Satu yang paling mengerikan. Di dalam segala kesaksian yang saya baca, satu ini yang ditakuti oleh semua orang yang bersaksi tentang neraka. Banyak orang yang sudah dibawa ke neraka ya sama Tuhan, dibalikin. Itu berminggu-minggu itu ADHD, stres dia. Ada yang 3 hari gak bisa tidur. Merem aja takut karena kelihatan tuh bayang-bayangnya. Neraka itu sangat mengerikan. Tapi ada satu yang mereka paling takuti. Satu yang mereka paling takuti di dalam neraka, dan tidak ada yang lain yang paling menakutkan. Apa itu? Mereka tidak tahu bagaimana lolos. Satu, karena neraka terlalu besar. Yang kedua, mereka tidak tahu kapan mereka bisa keluar dari neraka. Itu yang paling mengerikan. Jadi waktu kemarin saya dengan Mama ke penjara. Kami ke pelayanan penjara. Nah, maklum ya, saya kan bukan mantan ya, saya nggak pernah ke penjara ya. Puji Tuhan, Tuhan baik pelihara hidup saya. Terus sebelum masuk ke dalam pelayanan penjara itu, teman saya ini yang bekas ya, dia tuh bilang gini, Pak Hadi, kita tuh harus menguatkan mereka yang di dalam, karena mereka tuh perlu dikuatkan. Terus saya bingung, maksudnya dikuatkan gimana? Ya mereka kan sedih di dalam penjara itu, nggak ada handphone, ya kan? Terus mereka itu selalu mau ada orang yang dari luar tuh mendukung mereka. Oh, tapi ngomong oh ini masih bingung. Oh-nya maksudnya apa nggak ngerti. Nah begitu sudah masuk, saya duduk. Terus mereka mulai bersaksi. Puji Tuhan, saya 1 tahun lagi keluar. Saya 3 minggu lagi. Ada yang saya 4 bulan mas, masih 4 bulan lagi. Terus saya setelah ibadah selesai saya keluar. Jadi saya tanya, kamu boleh bangun kapanpun? Boleh. Kamu mau tidur kapanpun boleh? Boleh. Jadi saya lihat di sana itu boleh apapun, yang cuma nggak boleh cuma handphone. Terus saya bingung, kamu kok cuma 2 minggu, 3 minggu itu bersuka cita. Jadi di dalam penjara itu mereka senang, itu mereka dikuatkan tuh karena tinggal sisa berapa mereka boleh, tinggal sisa berapa mereka harus di penjara. Itu rupanya sebuah sukacita buat mereka. Bayangkan kalau di neraka, gak ada itu namanya nanti 3 tahun lagi kamu keluar dari neraka ya, gak ada. Dan itu yang paling mengerikan. Itu yang paling mengerikan. Akhirnya saya mengerti arti sebuah sisa waktu di penjara, arti sebuah kebebasan. Di neraka gak ada tanggalnya. Karena di dalam neraka itu alam spiritual, tidak ada waktu, tidak ada ruang. Saya berjalan ke sini butuh 2 detik. Karena ada ruangnya, ada waktu 2 detik. Lah kalau tidak ada waktu, tidak ada ruang, kapan mau keluar dari neraka? Neraka adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Dan camkan bahwa hari ini kalian telah mendengar bahwa kesaksian neraka itu sungguh-sungguh ada. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam Yesus Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam iman gereja kita ini. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 17 ayat 21. Lukas pasal 17 ayat yang
21. Dikatakan di sini, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, ya kan? Lihat, KKR itu ada di sana. Oh, Tuhan ada di sana tuh, gerejanya bertumbuh setiap hari, datang 200 tambah terus. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam kamu. Antara itu adalah sebelah dan di dalam. Saya belajar Tuhan di dalam kita dan Tuhan berjalan dengan kita. Oleh karena itu ada firman yang mengatakan, kalau engkau sudah memulai di dalam roh, bila dia tinggal di dalam engkau, baiklah engkau juga berjalan dengan roh. Jadi Roh Kudus itu ada di mana? Di atap gereja. Apakah Tuhan ada di atap gereja? Apakah Tuhan ada di salib yang dipasang? Tuhan ada di dalam hati. Di mana tepatnya? Tuhan ada dalam perut kamu. Di sini, perut ya. Di sini di perut. Mengapa? Saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya ada firman-Mu yang mengatakan dari perutnya, dari dalam dirinya akan keluar air kehidupan, waktu Tuhan Yesus berbicara dengan orang Samaria. Mengapa? Kemudian Tuhan menjelaskan, waktu kamu di dalam rahim ibumu, kamu makan sama kamu nafas pakai apa? Ayo, pakai apa? Pakai tali pusar, bukan? Betul ya? Di dalam rahim ibu kita tinggal di dalam rahim ibu bernafas dan makan nutrisi dari ibu lewat tali pusar. Oleh karena itu lihatlah bahwa Roh Kudus bukan ada di atas, Roh Kudus ada di dalam hatimu. Katakan sama-sama, Roh Kudus ada di dalam hatiku. Amin. Sekarang saya akan memberitakan arti pertobatan. Kalau kita sudah tahu Roh Kudus sudah dalam diri kita, kita harus belajar bertobat. Apakah arti bertobat? Saya akan bukakan bukan bahasa aslinya, tapi arti sesungguhnya bertobat. Banyak dari kita yang tahu bahwa bertobat itu adalah, saya mengajak kaki ke depan, bertobat itu berbalik arah 180 derajat, artinya ke belakang ya. Kalau saya menghadap sini, balik arah ke 180 derajat ke depan. Jadi artinya bertobat apa? Berbalik arah ya. Maksudnya apa, Pak? Berhentilah, ini artinya bertobat. Berhentilah melihat keluar. Melihat dengan matamu, ima ya, melihat dengan telingamu, melihat dengan penciumanmu, melihat dengan lidahmu, dan melihat dengan perasaanmu. Berhentilah menghakimi apa yang di luar dan belajarlah melihat ke dalam. Itulah artinya bertobat. Pak, saya nggak pernah dijelasin. Saya jelasin hari ini, saya kasih tahu yang lebih detailnya. Contohnya, kalau orangnya nggak mau bertobat ya, dengan mata, ya kan? Waduh, bajunya elek. Oh, gak punya uang ini pasti. Menghakimi, ya kan? Terus dengar telinga, ya kan? Itu loh, tetangga punya Mercy baru. Oh, pasti bajunya baru korupsi itu. Menghakimi lagi. Kemudian kita pergi ke sebuah tempat. Terus kita cium bau. Kok baunya gak enak? Pasti ini orangnya jorok ini. Menghakimi, selalu menghakimi. Kita diundang pergi makan, udah bersyukur kita diundang pergi makan. Makan di restoran, ditanya sama yang mengundang, enak makannya, cocok bu, cocok. Nah terus pergi ke sebelah, gak enak, kasinan nih, oh masakan kok kayak gini, gak so masak. Menghakimi lagi dengan lidahmu. Masuk ke dalam sebuah ruangan, disuruh nunggu, bapak tunggu di sini ya, duduk 5 menit, 10 menit mulai keringetan. Waduh, perusahaannya gak bonafit ini. Ruangan aja gak dikasih AC. Menghakimi dan menghakimi. Ketika kita menghakimi, kita melihat keluar dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan hidung kita, dengan lidah kita, dengan perasaan kita. Itulah 5 panca indera yang kita pakai untuk keluar dan menghakimi. Lalu apa yang harus kita lakukan?
bertobat, berhenti melihat keluar, tetapi melihat ke dalam, melihat kepada Tuhanmu, Roh Kudusmu yang di dalam dirimu. Belajar itu butuh praktek, butuh latihan. Belajar diem, ya. Kalau orang ngomong, Pak, mukamu kok raimu kok kayak monyet, udah diem aja, nggak usah ditanggapi, karena itu telingamu menggoda kamu untuk menghakimi. Berhenti dan lihat ke dalam, belajar melihat Tuhan di dalam hidupmu. Itulah arti pertobatan yang sesungguhnya. Stop dengan memakai 5 panca indera kita dan mulai melihat ke dalam, mulai melihat Tuhan di dalam hidupmu. Banyak di sini anak-anak muda juga saya lihat. Kalian masih muda, eman, ayo dipakai untuk belajar melihat ke dalam, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Amin. Suatu hari saya dijelaskan sama Tuhan mengenai buah baik dan jahat. Nah, ini seru. Banyak dari para kita itu, ala Pak, buah baik dan jahat itu loh Pak, siang, malam, atas, bawah, kiri, kanan. Dualitas, bukan Pak. Buah baik dan jahat itu ya baik sama jahat. Salah. Buah dan baik dan jahat itu ya itu tadi, menghakimi itu tadi. Contohnya ya, contohnya. Kita lagi nyetir, dipotong. Udah dipotong orang ya kan, bapak-bapak yang ngerti nih ya. Udah dipotong orang, mangkel. Kita banting setir, kita maju ke depan, terus kita rem. Wah dia juga ikut rem, gitu. Wah, tapi kan kita senang gitu ya, bisa gareng itu orang. Soalnya tadi dia motong kita kan. Nah, buah itu menjadi enak dan jahat. Itulah artinya buah baik dan jahat. Artinya adalah buah enak dan jahat, buah nikmat dan jahat. Gosipin orang enak nggak? Enak. Gosipin orang marah saiki. Entek duwe, entek kabeh. Sakno, melarat anak itu nggak bisa sekolah. Kita menghakimi orang itu, kita merasa nikmat, tapi Anda lupa bahwa Anda melakukan kejahatan. Anda memakan buah itu, buah nikmat dan jahat dengan Anda gosip. Anda menghakimi orang itu, Anda terus melihat keluar, maka semakin lama Anda terus melihat keluar, semakin banyak Anda makan buah nikmat dan jahat itu, maka semakin banyak Anda berdosa, maka semakin pula Anda jauh dari Allah. Jadi Tuhan itu bukan tidak mau menolong Anda, bukan tangan Tuhan itu kurang panjang, tapi dosamu lah yang membuat Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mengapa? Kakean hakimi, kakean makan buah baik dan jahat, kakean dosa. Sehingga Tuhan bukan tidak menolong, bukan tidak berbicara. Dia yang membuat mulut pasti bisa bicara, dia yang membuat telinga pasti bisa mendengar kita. Tetapi dosamu itulah yang memisahkan dia dan kita. Itulah arti buah nikmat dan jahat. Itulah arti terus melihat keluar dan belum bertobat. Di dalam kekristenan saya melihat rupanya kita ini pengikut Kristus bukan disuruh untuk tiap minggu ke gereja. Kita semua di tempat ini kekasih Kristus. Kita ini punya sebuah visi dan misi. Kita disuruh untuk naik dalam kerohanian, kemuliaan demi kemuliaan. Saya akan kasih 3 contoh yang ada di dalam firman. 3 contoh itu pertama adalah buah roh. Buah roh yang pertama adalah kasih. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita akan belajar mendapatkan kasih itu di dalam hati kita. Setelah kita mengasihi, apa yang terjadi? 9 buah roh, ada yang tahu Galatia pasal 5? Nggak hafal ya. Setelah kita mendapatkan kasih, kita akan menjadi sukacita, ya kan? Ya kan? Betul ya? Kalau udah ketemu hadirat Tuhan, kita ngerasa, aduh Tuhan, rupanya aku itu nggak pernah mau tinggal toh. Aku bangkrut kan ya di sebelahku. Aku menang lotre ya kan di sebelahku. Rupanya selama ini kamu sayang sama aku. Aku suka cita loh Tuhan. Rupanya aku ini mau kasihi. Setelah kita dapat kasih Tuhan, kita bersuka cita. Setelah kita bersuka cita, kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan, kamu baik dan segala macam. Buah yang nomor 3 adalah apa?
damai sejahtera ya. Jadi kita bisa dari sukacita merasakan damai sejahtera, itu yang nomor 3 ya. Jadi nomor 1 kasih, nomor 2 adalah sukacita, nomor 3 damai sejahtera. Setelah kita jadi orang suka damai, ngobrol sama Tuhan, kita diam, kita ngerasain damainya, kita jadi orang sabar. Atau yang dikatakan di sana sejahtera, itu sabar ya. Setelah sabar, kita berinteraksi dengan orang, kita menjadi orang yang dikenal menjadi orang yang baik, atau yang bisa dikatakan kemurahan, atau itu namanya kebaikan. Ya, naik level ya. Ini level 5, kebaikan itu level 5. Terus setelah kita dikenal sebagai orang baik ya kan, oh orang itu baik, sabar orangnya, deket sama dia itu ayem hatiku, nggak tahu. Pokoknya ngomong sama dia itu bisa sukacita gitu. Nah karena ada 5 buah roh ini. Tapi kalau orang itu terus masuk dalam hadirat Tuhan, dia dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dia naik 1 level lagi, dia naik ke level yang ke-6. Apa itu? Kebajikan. Arti sesungguhnya kalau menurut saya ini ya. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan kebajikan. Jadi yang kebaikan di sana itu sudah menjadi sebuah patron. Patron itu apa? Patron itu adalah contoh. Contohnya gini, kamu lihat tuh keluarga si A, orangnya baik, istrinya itu juga baik, anak-anaknya baik, itu patut dicontoh. Nah, itu level 6. Level 6 ini adalah angka manusia. Jadi dia sudah bisa dikatakan sebagai manusia yang baik, manusia yang sejati. Yang level 7 apa? Yang level 7 adalah kesetiaan. Kita boleh belajar menjadi orang yang setia. Setelah setia, kita akan menjadi orang yang apa? Selanjutnya lemah lembut. Nah, yang di level 8 ini sudah sama dengan karakter Roh Kudus, lemah lembut ya. Jadi orangnya nggak suka marah, orangnya itu dipotong nggak apa-apa, paling dia kebelet pipis ya, buru-buru mungkin istrinya mengandung. Jadi orangnya sudah jadi lemah lembut. Jadi kalau udah nyampe level 8 ini udah tinggi. Dan yang terakhir apa? Penguasaan diri. Rupanya kita dipanggil menjadi orang Kristen itu bukan hanya setiap minggu ke gereja, tetapi ada sebuah level, sesuatu yang harus kita raih. Amin. Yesus ketika dia mendapatkan penguasaan diri, kita lihat kadang kita bingung, kenapa Tuhan Yesus itu harus menangis di taman Getsemani. Kita melihat dalam firman Tuhan dikatakan waktu Yesus berada di taman Getsemani, dia menangis dengan darah. Dia menangis darah. Pernah kita pikirkan mengapa kok Yesus itu sampai menangis dengan darah? Yesus menangis dengan darah, apakah karena dia takut mau dipaku tangannya? Ada tertulis, dia sudah terbiasa menderita, jadi dia nggak takut tuh paku. Apakah dia nanti takut ditolak kasihnya? Sudah susah-susah mati di kayu salib. Kan banyak tuh gereja-gereja ya kan, yang penting ibadahnya selesai, sukses sesuai susunan acara, nggak ada Roh Kudus nggak apa-apa, nggak ada Yesus nggak apa-apa, yang penting ibadahnya selesai. Meninggalkan Tuhan Yesus. Apakah Yesus takut ditolak seperti itu? Tidak, karena kasih itu tidak takut untuk ditolak. Kasih itu selalu menerima. Lalu apa yang membuat Tuhan Yesus itu takut naik ke atas kayu salib sampai dia menangis darah? Rupanya ketika Tuhan bukakan ini, hati saya pun ikut hancur. Apa yang Tuhan Yesus takutkan? Selama 33 tahun dia berjalan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam diri Yesus, dan Roh Kudus berjalan dengan Yesus. Yesus berjalan dengan Roh Kudus. Waktu di atas kayu salib dia harus menanggung dosamu dan dosaku. Dan pada saat itu ketika dosa kita itu ditempelkan ke dalam Yesus, yang terjadi adalah hubungan dia dengan Roh Kudus, hubungan dengan dia dengan Bapa itu terkoyak begitu, dipatahkan, diputuskan. Jadi Yesus itu selama 33 tahun dia menjaga kesuciannya supaya dia tidak kehilangan muka Bapa, supaya dia bisa terus ngobrol sama Bapa.
Kalau dia malam dia diam itu dia bisa tersenyum dengan Bapak. Halo Bapak. Dia bisa menyapa Bapak. Dan keikatan batinnya dia dengan Bapak itu harus dikoyak demi engkau dan saya. Dipatah, dirobek. Dan saking sakitnya sampai Bapak itu memberikan tanda bahwa bayi suci itu dirobek dari atas ke bawah. Yang artinya kita sudah tahu dalam catatan Alkitab bahwa tirai bayi suci itu adalah dagingnya Yesus, bukan daging tubuh, tetapi daging hati. Jadi dirobek untuk Anda dan saya. Itulah mengapa Yesus menangis sampai bercucuran air mata darah. Karena dia harus mengorbankan yang paling berharga dalam hidupnya. Apa itu? Hubungan dia dengan Bapa. Dirobek. Dan sakitnya Bapa dengan sakitnya Yesus itu ngerasai sampai bayi suci itu dirobek tiranya. Kita lihat dalam Matius pasal 5. Ada 9 level lagi bahwa kita ini adalah bukti bahwa kita ke gereja minggu demi minggu. Kita dipanggil bukan untuk ke gereja minggu demi minggu. Ini ya. Matius pasal 5 ayat ke-4. Berbahagialah engkau yang miskin di dalam roh, karena engkau adalah empunya kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Sebelumnya sorry. 3 ayat ketiga. Berbahagialah engkau yang miskin dalam roh. Artinya apa? Tuhan, aku ini orang dosa, ampuni aku. Tuhan, ajarkan aku untuk masuk lagi ke dalam kerajaan surgamu. Yesus itu kalau kemana-mana bilang apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Itu Yesus bilang kerajaan Allah sudah dekat. Ini bilang kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Kerajaan tumbuhan, ada nggak monyet? Ini monyet, ini masuk dalam kerajaan tumbuhan. Salah. Kerajaan tumbuhan itu semua tumbuh-tumbuhan. Kerajaannya manusia, ada nggak gajah di dalamnya? Oh, ini gajah masuk dalam kerajaannya manusia. Enggak. Kerajaan gajah masuk dalam kerajaan binatang. Kerajaan manusia isinya pasti manusia. Kerajaan Allah isinya pasti Allah, ilah. Jadi kita dipanggil dari manusia menjadi ilah. Apakah engkau mau menggapai panggilan mulia ini? Gereja itu bukan dipanggil untuk menjadi rutinitas. Gereja dipanggil menjadi cahaya yang semakin mulia, semakin terang dan terang benderang, mengalahkan semua kegelapan yang ada di dalam alam-alam spiritual ini. Kita dipanggil sangat-sangat tinggi, cuma banyak kita tidak menyadari. Itulah artinya. Berbahagialah engkau kalau engkau miskin dalam roh, karena kamu baru dapat pintu gerbangnya surga, bukan kerajaan Allah. Itu baru pintu gerbangnya surga. Berbahagialah, lanjut ayat selanjutnya. Berbahagialah engkau yang berduka cita. Itu tadi buah roh yang kedua apa? Sukacita kan? Berbahagialah engkau yang berduka cita, karena engkau akan dihiburkan. Itulah tugasnya Roh Kudus. Tapi setelah engkau bersuka cita, harus apa? Berbahagialah, lagi ayatnya. Berbahagialah engkau yang sabar, karena engkau akan menguasai bumi, memiliki atau menguasai, ya. Artinya apa? Kalau kita sabar, kita sudah bisa menguasai tubuh kita. Itu baru nomor 1. Menyangkal, karena kita sebagai orang Kristen dipanggil menjadi 3 hal ini: menyangkal, menanggalkan, dan mati. Yesus bilang, datang, pikul salib, ikut aku. Artinya apa? Datang itu menyangkal. Kita menyangkal daging kita. Daging kita disangkal. Daging kita setelah kita sangkal, ya kan, itu artinya datang. Datang itu artinya kamu kan menuju ke dunia kan, kamu mau binasa kan, stop, bertobat, balik 180 arah. Setelah kamu balik, Tuhan Yesus bilang gini, datang, mari ke sini. Artinya apa? Artinya adalah sangkalan dagingmu. Yang nomor 2 bilang apa? Pikul salib. Itu artinya apa? Menanggalkan pikiran-pikiranmu. Aku kan wong sugih, kurang ajar orang itu. Masa aku diserobot, gak tahu saya siapa, tak panggil 10 polisi bisa.
Sangkal dirimu. Kamu gak punya harga diri di hadapan raja dan atas segala raja. Sangkal pikiranmu. Yang ketiga, kalau udah pikul salib mau kemana? Yesus sudah pikul salib mau kemana? Mati. Jadi orang Kristen itu bukan minggu. Kok minggu mana? Kok minggu mana? Rutinitas kok minggu mana? Enggak bertumbuh. Padahal kita dipanggil tuh sangkal, tanggal, mati. Yang ketiga, berbahagialah engkau kalau engkau sudah murah hati, sabar, ya kan? Engkau akan dapat menguasai bumi. Itu artinya dapat menyangkal dirimu. Lanjut, berbahagialah engkau yang haus dan lapar akan kebenaran. Ini kuncinya saya dibukakan sama Tuhan. Artinya apa? Haus dan lapar akan karakter Tuhan. Ketika kamu sudah menyangkal dagingmu, kamu bisa ngobrol sama Tuhan. Walaupun kamu belum bisa melihat muka dengan Tuhan, tapi kamu mulai bisa ngobrol sama Tuhan. Kamu ngobrol sama Tuhan, terus Tuhan mulai menginterpretasikan karakternya dia. Ingat, ada Amsal mengatakan, kepada siapa kamu duduk dan makan, kepada mereka pula kamu akan menjadi. Kalau kamu duduk sama pemabuk, kamu jadi pemabuk. Kalau kamu duduk sama Tuhan, apa yang terjadi? Karakter Tuhan mulai masuk dalam hidupmu. Itu yang dikatakan haus dan lapar akan karakter Tuhan, kebenaran Tuhan. Setelah mendapatkan kebenaran Tuhan, apa? Berbahagialah engkau. Lanjutnya, berbahagialah orang engkau yang murah hatinya, karena engkau akan mendapat kemurahan. Ini sebenarnya terjemahnya adalah apa? Berbahagialah engkau yang berbelas kasihan. Ini level 5 ya, Yang pertama, gerbang surga, ya kan? Miskin dalam roh. Yang kedua, duka cita menjadi sukacita. Yang ketiga itu sabar, menguasai daging, ya kan? Menguasai bumi. Yang keempat, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan atau karakter Tuhan. Yang kelima ini ya, level kelima ini ya. Berbahagialah engkau yang murah. Ini yang kelima ya. Berbahagialah engkau yang berbelas kasihan sama orang lain, maka engkau akan mendapat belas kasihan. Jadi dari segala karakter Tuhan yang kita haus dan lapar tadi, ada satu karakter yang sangat penting yang kalian harus dapatkan dalam hidup ini. Karakter itu adalah yang tadi, berbelas kasihan atau murah hati. Ketika kita belas kasihan sama orang, tiba-tiba dari surga itu turun belas kasihan, turun nih ke atas kita. Lihat ayat selanjutnya. Berbahagialah engkau yang suci hatinya, karena engkau apa? Melihat Allah. Level 6, angka manusia 6. Jadi ketika belas kasihan surga turun, Anda mendapatkan hati yang baru, hati yang suci, untuk punya potensi, untuk punya izin melihat wajah Allah. Anda akan seperti Musa, bercakap dengan Allah, muka dengan muka. Dan itu melihatnya di dalam hati kita. Kadang saya bisa berbicara dengan Allah muka dengan muka. Kadang dia memanifestasikan dirinya di depan saya. Berbicara muka dengan muka. Kalau Anda sudah mendapatkan hati yang suci. Level 6. Level 7. Lanjutnya. Berbahagialah engkau yang membawa damai, karena engkau menjadi anak-anak Allah. Jadi orang Kristen apakah langsung jadi anak Allah? Itu pertanyaannya. Level 7, angka sempurna. Engkau disebut anak Allah. Dan engkau berhak dicatat di dalam kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Jadi di dalam surga pun ada levelnya. Ada yang di luar, ada di pekarangan, ada di pelataran, ada di ruang kudus, ada di ruang maha kudus. Nanti kalau ada waktunya saya akan buka 7 gereja. Ini adalah level 7 di mana engkau menjadi anak Allah, engkau adalah ambasador surga, bekerja di bumi. Lanjut, berbahagialah engkau kalau engkau dianiaya oleh karakter Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab karakter Tuhan kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ya, jadi kuasa surga itu Anda pegang.
Kuasa surga Anda pegang. Orang yang kayak gini dibilang, ayo Pak Haji pergi nonton. Udahlah, males. Gereja tok wong iki, gereja tok. Males ngomong sama orang ini. Suka di gereja, lega gereja, Alkitab, firman. Berbahagia. Berbahagia, ya. Kalau Anda sudah dicerca. Yang kesembilan, yang terakhir. Berbahagialah engkau kalau engkau dicerca, dituduh, difitnah oleh karena namaku. Level 9 ini Anda sudah masuk dalam 9 buah orang tadi itu penguasaan diri. Jadi Anda kalau dipukul sama Paulus masuk ke penjara, Anda nggak marah. Penguasaan dirinya ada. Ini level 9. Inilah yang saya mau katakan. Anda dipanggil untuk menjadi pengikut. Anda dipanggil, dipilih bukan menjadi hanya pengikut, tapi masuk ke dalam murid. Kalau Anda nggak jadi murid, bisa hilang. Eman, kita yang dipanggil, mereka banyak yang nggak dipanggil. Dipanggil belum tentu dipilih. Kejarlah Tuhan semasa dia dapat diketemui. Kemana? Jangan cari di luar. Tuhan tuh nggak ada di luar. Tuhan tuh ada dalam hati. Janganlah kau pakai tubuhmu ini untuk kelaliman, untuk yang tidak baik, karena tubuhmu ini adalah baik suci Allah. Amin. Kita buka dalam Roma pasal 8 Kita buka dalam Matius pasal 5 ayat ke-48. Matius pasal 5 ayat ke-48. 5:48. Karena itu haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kata sempurna ini adalah ada sebuah tujuan, goal yang Tuhan Allah sudah set di dalam Yesus Kristus dibantu Roh Kudus. Kita harus menggapai, hari demi hari berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jangan mau tiap minggu ke gereja cuman rutinitas. Bangkit, maju. Jadikan dirimu representasi surga, representasi Kristus yang ada di bumi. Mendatangkan surga di bumi seperti di surga. Amin. Di dalam 7 gereja kalau kita baca ya, di dalam 7 gereja kalau kita baca, saya nggak sempat membuka karena ini udah 37 menit. Di dalam 7 gereja itu di Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Anda buka, Anda baca pada nanti pulang gereja atau nanti malam lagi santai-santai, Anda baca Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Gereja yang pertama adalah gereja Efesus. Gereja Efesus ini dikatakan barang siapa menang akan kuberikan buah dari pohon kehidupan. Jadi dia cuma dikasih buah dari pohon kehidupan. Gereja yang kedua, Anda lihat di dalam Wahyu, barang siapa menang akan diberi mahkota. Sekarang dikasih mahkota kehidupan. Terus dijanjiin lagi sama Tuhan, dijanjiin lagi sama Tuhan. Dikatakan di sana, dan gereja kedua ini tidak akan merasakan kematian kedua. Tidak akan merasakan kematian kedua. Saya pikir begini, berarti gereja yang pertama cuma dikasih buah kehidupan, dia masuk dalam masa 1000 tahun, dia tetap bisa berdosa dan masuk neraka. Karena nggak ada janji tidak merasakan kematian kedua. Jadi kalau Anda masuk dalam level 2 ini, Anda pasti masuk surga. Dikasih mahkota kehidupan, dijanjiin tidak akan merasakan kematian kedua. Gereja yang ketiga, Anda baca sendiri nanti ya. Gereja yang ketiga dijanjikan menjadi imam. Dia dikasih batu mana yang baru. Gereja keempat dikasih tongkat. Dikasih tongkat itu untuk memimpin bangsa-bangsa. Dia dipanggil menjadi raja. Makanya tulisannya itu adalah raja dan imam. Kalau kita ngomong imam dan raja itu salah. Karena bukan imam dulu, tapi raja dulu. Yang benar itu raja dan imam, bukan imam dan raja. Karena raja lebih tinggi daripada imam. Itu tadi yang nomor berapa? Nomor 4 ya. Nah, terus yang nomor 5. Yang nomor 5 itu kita dipanggil, sebentar. Yang nomor 5 itu kita dipanggil untuk menjadi apa? Saya lupa itu. Nomor 5 itu saya lupa.
Yang nomor 6. Yang nomor 6 ya. Yang nomor 6 itu di sana dikatakan engkau akan menjadi soko guru. Jadi engkau akan menjadi tiang. Tiangnya bait suci Tuhan. Itu nomor 6. Kita lihat angka 6 itu apa? Angka 6 adalah angka manusia. Itu adalah tingkat tertinggi seorang manusia bisa menjadi manusia sejati. Itu nomor 6. Menjadi tiangnya bait suci. Bayangkan, Anda menjadi tiangnya bait suci. Tuhan janji, kamu nggak akan bisa keluar lagi dari hadiratku. Jadi artinya apa? Anda jadi bundiknya Tuhan. Anda jadi peliharaannya Tuhan. Anda jadi permaisuri kecilnya Tuhan. Itu artinya tidak bisa keluar dari hadiratku. Anda nggak bisa keluar dari istana lagi. Anda tetap di istana seumur selama-lamanya. Itu yang nomor 6. Saya harus bukakan yang nomor 7 yang terakhir ya, karena itu bagus sekali. Nah, kita buka di dalam ini. Kita buka dalam Wahyu pasal 3 ayat 12, tolong. Wahyu pasal 3 ayat 12. Jadi gereja nomor 6 itu gereja Philadelphia, artinya gereja kasih persaudaraan artinya ya. Tuh. Barang siapa menang, dia akan menjadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Itu artinya tiang bait suci. Jadi dia jadi tiangnya istana. Dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dan Allahku, dan namaku yang baru. Jadi setiap orang yang tingkatnya tinggi itu pasti dikasih cap sama raja. Dia di mana-mana dibawain cap. Jadi kalau dia jalan tuh orang udah langsung takut, tunduk, karena ada capnya raja. Nah ini ya, ini level 6 ya. Kita buka yang sebelumnya level 5 ya. Wahyu pasal 3 ayat 5. Nah ini, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah ini yang nomor level 5. Level 5 ini adalah nama kalian dicatat dalam kitab kehidupan. Jadi rupanya nggak semua orang itu dicatat namanya dalam kitab kehidupan. Kalau kita lihat Musa, salah satunya dicatat dalam kitab kehidupan. Kan dia bilang gini, kalau kamu mau memusnahkan Israel, hapus namaku dari kitab kehidupan. Jadi orang yang level 5 itu udah gak main-main, dekat banget sama Tuhan. Sampai namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Artinya kalau Anda namanya dicatat dalam kitab kehidupan, artinya Anda sendiri itu memancarkan kehidupan. Anda sendiri itu membawa terang. Itu level 5. Level 6, Anda jadi tiangnya. Kita buka level 7 ya. Level 7 ini gak tahu bisa gak? Cuman kalau orang sayang banget sama Tuhan bisa. Kalau kita setiap hari latihan, mau aja latihan diam di hadirat Tuhan. Kalau kita mau setiap hari berdiam diri dan ketahui bahwa dia adalah Allah, kita diam dan kita lihat Tuhan tiap hari latihan, kita insya Yesus kita bisa sampai level 7. Insya Yesus ya. Kita baca ya, barang siapa level 7 ini Wahyu pasal 3 ayat 21, betul. Nah, ini ya. Ini yang saya bilang ini yang terakhir nih ya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Kalau kita ada acara presiden, ya, terus di sana ada Pak Jokowi, sebelahnya Pak Jokowi siapa? Loh, ayo, sebelahnya Pak Jokowi siapa? Yang duduk sebelahnya Pak Jokowi siapa? Hah? Siapa? Gak denger. Yang pasti, yang saya boleh pastikan, sebelahnya Pak Presiden Jokowi yang sebelumnya ya. Sebelahnya Pak Presiden Jokowi itu pasti bukan Menteri Pertahanan, itu saya pastikan bukan. Bukan Menteri Keuangan, bukan bodyguardnya. Saya pastikan yang di sebelahnya Pak Presiden Jokowi pasti Ibu Presiden, betul? Istrinya, sebelahnya Raja, ratunya, betul? Nah kalau Anda didudukan di sebelah berarti Anda siapa? Ngeri kan? Panggilan ini paling yang tertinggi. Saya soalnya pernah, kenapa nggak mau pakai Pak Presiden Prabowo? Saya pernah di sebuah gereja. Saya tanya hal yang demikian. Di sebelahnya Pak Presiden Prabowo siapa? Ada yang jawab Gibran. Saya sampai bingung terus gimana jawabnya. Dia bilang Pak Gibran. Ini bukan sesuai tema saya, maunya saya kan istrinya Pak Prabowo. Makanya saya contoh pakai Pak Jokowi ya.
Jadi intinya, kalau Anda sampai terus diam masuk dalam Tuhan, menyatu dengan roh Allah, Anda bisa insya Yesus dapat duduk di sebelah kanan. Jadi menjadi orang Kristen tuh nggak tiap minggu ke gereja, nggak tiap hari bangun kerja tidur, bangun kerja tidur, bangun kerja tidur. Ada sesuatu yang harus Anda capai dalam hidup ini. Sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau kembali, kau mau bawa apa? Mengapa ada orang dikatakan, aku sudah memanggil orang mati, aku sudah menyembuhkan orang, aku nggak kenal kamu. Tuhan bilang gitu, aku nggak kenal kamu, karena kamu hamba yang jahat. Mengapa? Karena dia cuma mau show off. Dia makin orang mati untuk kemuliaannya. Dia sembuhkan orang lain untuk kemuliaannya. Itu hebat. Kami pendeta itu hebat. Orang dicentuh tak langsung sembuh. Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang, engkau hamba yang jahat. Rupanya dia tidak mau dibentuk hatinya. Dia dipakai tapi dia nggak mau dibentuk. Ada sebuah cerita yang sangat-sangat berdampak dalam hidup saya. Cerita ini saya baca dari Watchmeni. Ada yang tahu bukunya Watchmeni? Nggak tahu, nggak apa-apa. Saya akan tetap ceritakan. Ada satu cerita yang sangat berdampak dalam hidup saya. Ada satu dosa yang kalau kita tidak lakukan, ya, kita tidak lakukan dosa itu, tapi melakukan dosa yang lain, Anda tetap bisa masuk surga. Enak, Pak. Ada satu dosa yang kalau Anda lakukan, tapi Anda tidak melakukan dosa yang lain, Anda tetap masuk neraka. Wah, ini seru ya. Apa ini? Aku pengen tahu. Ada satu dosa kalau nggak dilakukan, tapi Anda lakukan dosa yang lain, Anda tetap masuk surga. Senjata makan tuan kan? Ada satu dosa Anda lakukan, tapi nggak ngelakuin itu dosa yang lain, Anda tetap masuk neraka. Dari Watchmeni ceritanya. Seperti Anda, saya juga pengen tahu banget waktu itu, dosa apakah itu? Cerita ini sangat memukau. Ada sebuah cerita, seorang yang sangat kaya raya. Biasa kan, namanya orang kaya pengen apa? Ini terakhir kalau orang udah kaya pengen apa? Pengen menikmati kekayaannya selama-lamanya. Otomatis orang itu apa? Akhirnya mencari hidup selama-lamanya gimana? Betul kan? Loh, kalau orang udah kaya apalagi mau dicari kalau nggak menikmati kekayaannya? Lah kalau udah umur 90 ngengok di kursi roda tapi kekayaannya sampai bertriliun-triliun, dia bisa kemana? Ya paling cuma di kursi roda sama di kamarnya dia. Jadi rupanya orang kaya itu pengen bukan hanya kekayaannya, tapi merasakan menikmati kekayaan sampai seumur hidup kalau bisa sepanjang-panjangnya. Jadi ada orang kaya ini datang sama Yesus. Dia datang sama Yesus, dia sombong nih gaya nih. Rabi, wah dia panggil Yesus Rabi. Bagaimanakah aku supaya mendapatkan hidup yang kekal? Bener, baca aja di dalam Lukas. Tulisannya tuh bagaimana caranya aku dapat punya hidup yang kekal. Kekal di sini bukan maksudnya dia masuk neraka atau masuk surga. Kekal itu maksudnya hidup terus di bumi ini supaya dia bisa menikmati kekayaannya itu. Terus setelah itu Yesus bilang gini, ya kan? Di dalam Lukas itu sebelumnya orang itu datang dicatat Yesus mengasihi dia, itu ada catatan. Jadi Yesus itu tidak menghakimi, dia itu sayang banget sama kita. Yesus bilang gini, loh kamu kan sudah lihat Taurat Musa, ya kan? Hormati orang tuamu, bantulah orang miskin. Nah, di sini saya rasa sudah tahu semua ceritanya ya. Cuma saya jabarkan lebih detail ya. Terus mari gitu dibilang, ya kan? Bantulah orang miskin. Lakukan semua di Taurat Musa. Ini orang kaya tadi. Oh, kalau semua Taurat Musa itu ya, guru, Rabi, saya sudah lakukan semua itu dari sejak saya kecil. Dari saya sejak kecil, saya ini orang kaya. Orang tua saya itu bawa saya ke sinagog untuk belajar. Jadi semua perintahmu itu, perintah Musa, saya sudah lakukan sejak saya kecil. Semua sudah selesai. Yesus bilang gini, oh kalau gitu, kalau engkau mau sempurna, maka pergilah, suruh balik nih ke dunia, jualah segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, bukan menolong, bagikan kepada orang miskin. Mari gitu bertobat toh, datang kepadaku dan ikutlah.
Yesus maksudnya itu konsep hidup kekal masuk surga. Dia konsep hidup kekal di dalam dunia menikmati kekayaan. Maka sedihlah orang yang kaya itu karena sangat banyak kekayaannya. Kemudian dia berpaling dan pergi menjauhi Yesus. Pertanyaannya, setelah itu Yesus bilang gini ya, sangat, ini juga terkenal, saya percaya semua udah tahu, sangat susah untuk sebuah orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bukan kerajaan Allah loh ya, kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum. Pertanyaan saya, orang itu masuk surga atau neraka? Dia sudah lakukan semua Taurat Tuhan. Semua dia sudah lakukan. Ada satu cerita lagi. Orang ini lihat perempuan mandi, meniduri perempuan itu, ya kan? Menghamilinya, berusaha berbohong kepada suaminya, merancangkan untuk supaya suaminya balik, pura-pura niduri istrinya biar anaknya itu nanti dibilang dari suaminya. Tapi suaminya itu karena mikir prajuritnya di medan perang, dia tidak meniduri istrinya, dia balik lagi. Terus orang ini bingung, waduh gimana ini? Tak ketahuan ini saya tidur sama perempuan ini. Merancangkan pembunuhan, kena pasal pidana. Yang paling parah, melakukan pembunuhan bukan dari tangannya sendiri. Lihat perempuan mandi, ngambil perempuan sesuka hati. Itu artinya orang jahat itu apa? Orang jahat itu aku suka aku ambil, itu orang jahat. Aku suka aku ambil. Sudah diambil, ditiduri. Terus mari itu mau berbohong. Terus setelah itu menggugat suaminya untuk menipu. Suaminya nggak tertipu, merancang pembunuhan, melakukan pembunuhan. Dan orang yang dibunuh, emannya adalah orang itu orang yang setia sama Daud. Daud masuk surga nggak? Masuk. Karena setelah itu dia berteriak, dia minta ampun sama Tuhan. Jadi dosa apa yang membuat Anda bisa masuk surga? Ada satu dosa, kalau Anda lakukan dan melakukan tidak melakukan dosa yang lain, Anda tetap masuk neraka. Ada satu dosa yang Anda tidak lakukan, Anda melakukan dosa yang lain, Anda tetap bisa masuk surga. Dosa itu adalah dosa menolak dan memberontak kepada Tuhan. Orang miskin, orang kaya itu dia menolak Yesus, dia memberontak, dia mau tetap hidup dalam kekayaannya. Sedangkan Daud, dia melakukan segala dosa dan dia kemudian menyadari dosanya dan dia kembali membina hubungan dengan Tuhan sehingga dia bisa masuk surga. Itulah dosa yang membuat Anda bisa masuk neraka. Berhenti, nomor satu, berhenti memberontak dan mulai mencari Tuhan ke dalam hatimu. Amin. Yang ketiga, sangat cepat ya. Yang ketiga, jadi caranya adalah setiap hari saya belajar untuk berdiam diri. Saya diam sama Tuhan. Biasanya saya putar lagu, nyanyi sebentar, setelah itu saya diam. Setelah saya diam, saya melihat diri saya itu, di dalam diri saya itu ada Tuhan. Karena memang Tuhan ada dalam diri kita kan. Nah, kita melihat Tuhan dalam diri kita, ya kan? Setelah itu, di dalam kediaman Anda itu, Anda mengundang Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, ajari aku untuk mengasihi Engkau. Tuhan, ajari aku untuk mencintai Engkau. Terus Anda diam. Karena di firman ada dicatat, berdiam diri dan ketahuilah aku adalah Allah. Bukan berdiam diri dan ketahuilah aku adalah Tuhan, bukan. Kalau Tuhan itu Yesus, kalau Allah itu adalah Tritunggal. Jadi kalau engkau harus mengetahui Allah seperti hubungan suami istri. Karena arti kata ketahui itu adalah bahasa Ibrani-nya itu yada. Yada itu adalah hubungan suami istri itu yada. Ketika Adam menghampiri Hawa, istrinya, itu tulisannya dalam Ibrani, Adam yada Hawa. Jadi yadanya adalah hubungan suami istri. Jadi maksudnya gimana? Kita diam, kita lihat Tuhan dalam perut kita, dalam hati kita, dalam diri kita ini. Terus kita diam, mendiamkan pikiran kita, hati kita diamkan. Terus kita yada, kita belajar mengenal Allah. Terus kita minta sama Allah, ya Tuhan, Tuhan Yesus, Roh Kudus,
tolongi aku, ajari aku untuk mencintai Engkau. Tuhan, ajari aku untuk mencintai Engkau. Terus lakukan ini. Ini adalah salah satu yang harus kalian lakukan setiap hari. Latihan kalau bisa setiap jam. Latilah. Lihat ke dalam dirimu, minta, Tuhan, tolong Tuhan, ajari aku untuk mencintai Engkau. Tolong Tuhan, aku nggak bisa pakai kekuatanku. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang menggunakan kekuatan manusia. Aku tahu kalau aku jadi orang Kristen tuh nggak boleh melawan dosa dengan kekuatanku. Oh, aku orang Kristen, aku nggak boleh berbohong. Oh, aku orang Kristen, aku nggak boleh marah. Oh, aku orang Kristen, aku nggak baca Alkitab. Aku tahu Tuhan, semua harus bisa dilakukan dengan kekuatanmu, dengan kuasamu. Aku dapat berubah, bukan karena keinginanku atau kekuatanku, tapi oleh kuasamu. Tuhan Yesus, ajari aku untuk terus belajar mengasihi Engkau. Semakin dalam, semakin masuk, semakin bernyatu dengan Engkau, Roh Kudus. Itu yang Anda harus minta tiap hari. Satu, selalu sadar bahwa neraka itu ada, ancaman di depan mata. Tapi kalau kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, neraka itu penting untuk mengingatkan kita, tetangga kita, teman-teman kita belum diselamatkan. Kedua, bertobat, belajar, berhenti melihat keluar, tetapi belajar melihat ke dalam. Yang ketiga, kita belajar untuk minta sama Tuhan, selalu belajar mengasihi Dia di dalam hatinya. Yang terakhir ya, pertama kali saya belajar itu biasanya kayak diem, terus pakai telinga, saya dengerin. Nah, ada orang ngomong-ngomong di luar, ya kan? Terus ada kipas angin, nah itu suara-suara itu kita dengarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah 1 minggu Anda belajar mendengarkan, sekarang Anda belajar pusatkan perhatian fokus Anda di sini. Belajar, fokus di sini, di dahi ini, ya. Tapi yang ini nggak boleh lama-lama, ya. Nggak boleh lebih dari setengah bulan, nggak boleh. Maksimum 2 minggu belajar di sini, ya. Setelah Anda belajar fokus, nah terus setelah itu yang ketiga, Anda belajar turunkan ke perut dan cari Tuhan dalam diri. Nanti Anda bisa terbiasa. Kalau diam itu langsung ketemu Tuhan. Pak, kalau kamu tuh halusinasi, enggak. Saya sudah bandingkan ini dengan New Age. New Age itu yang agama baru itu ya, yang katanya suruh meditasi dan segala macam. Saya udah belajar yoga itu apa, saya tahu kundalini itu apa, saya tahu cakra itu gimana, saya tahu yin dan yang, saya tahu chi, saya tahu juga ki yang di Jepang. Semuanya sama. Semuanya itu adalah pencuri yang lewat pagar, tidak lewat 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak lewat Yesus, tapi mau lewat pagar. Mereka adalah pencuri ilmunya Tuhan. Orang Kristen itu dipanggil untuk memanggil powernya surga itu turun. Tapi sama mereka tiru-tiru. Mereka juga bisa, tapi mereka ngambil powernya kegelapan, turun ke bumi. Orang Kristen itu nggak main-main loh. Punya powernya gede banget. Dia punya powernya surga untuk dibawa ke bumi. Saya sudah mau mengakhiri, kita minta tim musisi, tapi sebelumnya tim musisi boleh masuk. Saya mau mengajak Anda 1 menit ya. 1 menit aja cuma belajar diem, supaya menjadi pengingat. Anda pulang, Anda praktekkan ya. Pertama pakai telinga, kedua coba fokus di sini, ketiga diturunkan ke perut ya. Dan belajar melihat Tuhan di dalam hatimu, dan minta Tuhan terus untuk belajar mengasihi Dia. Amin. Oke, kita diam dulu ya, belajar 1 menit ya. Saya mau set alarmnya. 1 menit kita akan belajar, tim musisi juga. Kita belajar bersama-sama cuma 1 menit ya, diam ya. Oke, timer. Oke, pejamkan mata. Saya ngeliat dari sini, saya nggak pejamin mata. Nanti kalau ada dompet-dompet yang dipegang oleh sebelahnya, saya yang ngeliat ya. Nggak usah takut ya. Saya jadi penjaganya ya. Oke, semua pejamkan mata, kita coba ya 1 menit ya. 1, 2.
Oke, boleh buka mata. Gimana? Dengar ya, ada suara-suara. Itu latih lah. 2 minggu, setelah itu boleh latih ke 3 dan lagi di perut. Oke, kita akan mulai.